Ya, banjirop masih melanda Jawa Tengah, termasuk Demak. Dan banjir ini juga diperparah akibat adanya jebolnya tanggul di sana ya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, sudah ada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Pak Agus Nugroho Luhur Pambudi. Selamat sore Bapak, terima kasih sudah Selamat bergabung sore. bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Siap. Ya, Bapak bisa digambarkan kepada kami di sini kondisi terkininya seperti apa? Kalau tadi diinformasikan airnya, banjirnya sudah mulai surut, kondisinya seperti apa pada sore hari ini, Pak Agus? Jadi perlu kami laporkan, banjir rob itu berbeda penanganannya dengan banjir yang bukan rob. Kalau banjir yang biasa, yang bukan rob itu maksimal mungkin 3 hari sudah selesai, kemudian kita rehabilitasi, rekonstruksi, dan sebagainya. Tapi kalau untuk banjir rob, ini hari Senin naik tinggi, pagi hilang, sore hari Selasa naik lagi, kemudian paginya hilang, hari Rabu sore naik lagi, kemudian paginya hilang, dan seterusnya. Sehingga kami di lapangan benar-benar kesulitan. Sehingga kami berharap semua saja dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan semua relawan termasuk para pemerhati agar segera mengambil peran. Karena terus terang Pantura tidak hanya Demak, dari Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, dan sebagainya itu semua terdampak dengan banjir rob. Sehingga harapan kita semua segera harus ada langkah-langkah konkret nyata dari semua stakeholder dari pusat sampai daerah. Demikian, Baik. Mbak Maifri. Iya, Pak Agus, kalau sejauh ini penanganannya seperti apa, Pak? Karena kan yang diupayakan tanggul sementara begitu, tapi kan kita tahu bahwa tanggul sementara ini juga berisiko tinggi ketika terjadi banjirop dengan arus yang deras, begitu bisa jebol lagi. Kemudian juga pembangunannya juga sangat terdampak oleh adanya cuaca begitu. Yang dilakukan sejauh ini seperti apa, Pak, untuk menangani hal ini? Jadi perlu diketahui bahwa walaupun sudah ditambak yang kemarin jebol, tapi air bisa melalui lagi, melimpat lagi, sehingga mungkin sudah tertutup. Tapi karena ketinggian air rob itu memang tinggi, jadi tanggul-tanggul yang selama ini tidak terlewati, sekarang sudah terlewati, termasuk yang ada di Semarang, mungkin Kendal dan sebagainya, dan termasuk Demak. Sehingga memang saat ini harus ada langkah yang luar biasa yang segera bisa mengambil apa istilahnya menurut kami warga masyarakat, mengambil contoh cermin mulai hari Senin sampai sekarang ini, itu betul-betul kita tidak bisa apa-apa, termasuk masyarakat, karena banjir rob ini tidak sama dengan banjir-banjir yang saya sampaikan di depan tadi. Baik, Pak Agus, langkah seperti apa, Pak, kemudian yang diharapkan bisa diambil langkah konkretnya oleh dalam hal ini pemerintah kota dan juga pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi? Jadi porsinya untuk penanganan banjir rob ini itu bukan porsi kabupaten kota, tapi sudah porsinya provinsi dan pemerintah pusat yang harus mengambil alih, karena ini terintegrasi. Jadi tidak mungkin kami membuat tanggul sendiri, Kota Semarang membuat tanggul sendiri, Kendal membuat tanggul sendiri. Ini sudah terintegrasi. Karena air laut itu kan berada di Pantura yang menyebar dari mulai Brebes sampai dengan Rembang, semuanya kena yang berada di Pantura. Baik, Pak Agus. Sejauh ini jumlah korban berarti yang terdampak ada berapa banyak, Pak? Kalau jumlah korban kami tidak bisa menyebutkan, tapi ada beberapa desa yang terdampak di Demak khususnya, contoh di Kecamatan Sayung yang Sriwulan sekarang ini termasuk yang paling viral. Itu desa-desa selain Sriwulan di Kecamatan Sayung itu ada Purwosari,
ada Bedono, ada Timbul Seloko, ada Situgemah, ada Surodadi, ada Banjarsari, Sidoarjo, ada Tugu, ada Gemulak. Itu semuanya desa-desa yang ada di Pantura, di Kecamatan Sayung. Baik, dan ada juga 2 desa di Kecamatan Karangtengah yang bertetangga dengan Sayung. Tapi tidak begitu terdampak, masih bisa hidup normal warganya, yaitu Tambak Bulusan, Desa Tambak Bulusan, dan Desa Rejosari. Kemudian baik Pak Agus, intinya adalah bagaimana? Ke timur lagi itu ada lagi Kecamatan Bonang yang terdampak, itu ada 4 desa. Yang paling terdampak, paling parah itu ada 3 desa, mulai dari Desa Morodemak, kemudian Betahwalang, dan Margolindo. Ke timur lagi ada yang namanya Kecamatan Wedung. Itu ada beberapa desa. Iya, baik Pak Agus. Yang pasti adalah banyak sekali kebutuhan-kebutuhan seperti air bersih serta pakaian yang juga diharapkan bisa diberikan begitu kepada para korban yang terdampak. Terima kasih banyak kepada Bapak Agus yang merupakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak, Jawa Tengah.